Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Sulistiawan dengan NIM 2323520011, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diampu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Erika Laras Astuti Tias MPD. Pada seminar pendidikan profesi guru ini, ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, ada identifikasi diri yang akan membahas tentang visi untuk pendidikan Indonesia. Kemudian ada juga visi sebagai calon guru dan misi atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua yaitu refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah yang membahas tentang pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kemudian selanjutnya ada desain pembelajaran, yaitu membahas tentang desain inovasi pembelajaran yang pernah saya lakukan selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 ini, atau lebih tepatnya saat saya menjalankan PPL atau praktik pengalaman lapangan di SD Mitra yang saya tempati. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Untuk topik bahasan yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Yang pertama adalah visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia ke depannya adalah mewujudkan pendidikan inklusif, inovatif, dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman melalui pembentukan karakter positif. Kemudian, menjadikan peserta didik yang memiliki keterampilan dan kebebasan berinovasi serta kreatif dalam pemecahan masalah yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, visi saya sebagai calon guru yang pertama adalah mencerminkan karakter Pancasila sebagai upaya dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dasar negara Pancasila. Yang kedua, menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik yang telah ada sejak lahir sehingga peserta didik dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta yang ketiga, menjadi guru yang inspiratif, kreatif, inovatif, serta berwawasan luas agar dapat membantu perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Selanjutnya adalah misi. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar agar menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses mengajar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui perkuliahan pendidikan profesi guru yang diikuti dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mengimplementasikan pembelajaran yang memiliki kebebasan berinovasi dan berpusat pada peserta didik, sehingga guru memiliki peran dalam memantau proses perkembangan peserta didik. Selanjutnya, memberikan pembelajaran yang merdeka sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan membimbing serta menuntun peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi diri tentang apa yang mungkin perlu dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar. Bahasan yang selanjutnya mengenai refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Selama saya mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara, selama 2 semester, saya mendapatkan pengalaman belajar dari setiap mata kuliah. Di antaranya yaitu, yang pertama, ada filosofi pendidikan Indonesia, yang mana dari perkuliahan ini, saya dapat memahami bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari pendidikan yang membelenggu hingga pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Saya juga memahami pentingnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini,
Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan semboyannya yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Yang selanjutnya adalah mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dari mata kuliah ini, saya dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan peserta didik dan pentingnya merencanakan proses pembelajaran dengan mengenal peserta didik terlebih dahulu sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka, agar pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik. Untuk yang selanjutnya, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Pada mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman baru mengenai cara menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen dengan menggunakan prinsip understanding by design. Kemudian pendekatan teaching at the right level atau TARL dan culturally responsive teaching atau CRT. Yang selanjutnya, mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Saya dapat mengenali lingkungan sekolah mulai dari manajemen sekolah, lingkungan belajar peserta didik, dan karakteristik peserta didik. Saya juga mendapat pengalaman baru dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong, melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan menggunakan format listen study yaitu plan, merancang modul ajar berdasarkan kebutuhan peserta didik, do atau see, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta refleksi dan tindak lanjut, yaitu penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menyusun tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Dari mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya konteks budaya dalam pendidikan, yang mana dalam lingkungan kelas yang multikultural diperlukan pemahaman mengenai latar belakang budaya peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang relevan dan memotivasi peserta didik. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini, saya memahami hal baru mengenai cara menyusun rancangan pembelajaran dengan memberikan unsur pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan aspek konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Dalam mata kuliah ini, memberikan pengalaman belajar bahwa individu tidak hanya berfokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan dan kompetensinya, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain serta lingkungan sekitar. Dalam mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana menciptakan experiential learning dan dimensi school well-being di dalam pembelajarannya. Untuk yang selanjutnya adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini melanjutkan dari pembelajaran yang sebelumnya dari prinsip pengajaran dan asesmen 1 yang membahas mengenai cara menyusun asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menyusun rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL dan CRT. Selanjutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan. Kegiatan proyek ini melibatkan kolaborasi antara anggota kelompok untuk merumuskan tujuan bersama, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, penyusunan proyek ini akan diimplementasikan pada sasaran yang dituju. Selanjutnya adalah praktik pengalaman lapangan 2. Pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 ini, kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan kegiatan PPL 1, yaitu melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan menggunakan format listen study. Yang selanjutnya, ada mata kuliah computational thinking. Dalam mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman baru mengenai konsep dasar computational thinking yang menjelaskan 4 fondasi berpikir komputasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efektif. Adapun keempat fondasi CT tersebut yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat fondasi tersebut dapat diintegrasikan dan diterapkan dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai mata kuliah yang paling bermakna. Di sini saya memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai mata kuliah yang menurut saya paling bermakna. Karena dalam mempelajari mata kuliah ini, saya menjadi paham bahwa peserta didik itu memiliki keberagaman baik dari segi kemampuan, minat,
gaya belajar, dan lain sebagainya. Sebagai calon seorang guru, tentunya harus bisa memahami adanya karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dalam kelas dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Dalam desain inovasi pembelajaran ini, saya mengambil contoh mata pelajaran IPAS, yaitu fase B pada kelas 4, dengan topik "Awas, kita bisa dihukum". Dalam desain pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam pembelajaran ini, sebelum menyusun rencana pembelajaran, saya terlebih dahulu menyusun asesmen awal, yaitu berupa angket gaya belajar siswa yang akan digunakan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian, nantinya peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok audio visual, dan kelompok kinestetik. Setelah menyusun asesmen awal tadi, kemudian diberikan kepada peserta didik, maka dapat diketahui dari sejumlah peserta didik di kelas 4, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok audio visual. Kemudian untuk selanjutnya, saya menyusun modul ajar sebagai berikut. Di sini terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui sajian media pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bentuk sanksi akibat melanggar peraturan dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui penugasan, peserta didik dapat menggambar poster tentang pentingnya menaati peraturan dengan benar. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Penerapan model pembelajaran problem based learning di sini dapat dilihat dari sintaks-sintaksnya. Yang pertama, ada orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Sintaks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Dan sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Berikut saya lampirkan bahan ajar dan asesmen sumatif yang saya gunakan untuk memberikan penilaian terhadap peserta didik. Untuk bahan ajar, di sini yang pertama ada rekaman suara tentang materi dampak pelanggaran peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang mana bahan ajar ini akan digunakan oleh kelompok audio. Yang kedua adalah pop-up book materi tentang dampak pelanggaran peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang mana akan digunakan oleh kelompok visual. Dan yang ketiga adalah video materi tentang dampak pelanggaran peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang akan diberikan untuk kelompok audio visual. Kemudian berikut ini adalah contoh media ajar pop-up book yang saya gunakan di pembelajaran kelas 4. Berikut ini saya lampirkan foto dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4 di SD tempat saya PPL. Kemudian yang terakhir mengenai rencana tindak lanjut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengimplementasikan penggunaan teknologi digital dalam media pembelajaran sesuai dengan perkembangan abad ke-21. Kemudian yang keempat, menanamkan pendidikan karakter dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya terkait seminar pendidikan profesi guru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.